Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Satu anugerah bagi kami Tuhan. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami boleh kembali duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu ya Roh Kudus. Tuhan, kami mau belajar menjadi murid yang tunduk taat di bawah otoritas dari bawah. Kami mau menjadi murid yang dengar-dengaran akan suara-Mu. Dan kami juga mau menjadi murid, bukan hanya cakap sebagai pendengar, tapi kami juga cakap sebagai pelaku daripada firman-Mu. Mari Roh Kudus, mari Bapa, kami undang Engkau Roh Kudus sepenuhnya. Biarlah Engkau sendiri yang mengambil alih jalannya pemberita firman Tuhan malam hari ini. Tidak ada satupun dari kami yang menutup hati, pikirannya terhadap apa yang Roh Kudus mau kerjakan di tengah-tengah kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya, kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Halo. Iya. Puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur. Ya, kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ya. Sebenarnya saya juga sempat bertanya ya sepanjang dari kemarin sampai hari ini apa yang Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kita. Ada satu peristiwa ya kemarin itu saya terjatuh di pasar ya di tempat ikan ya saya jatuh dalam keadaan terlentang dan itu membuat badan sakit sekujur tubuh dan pening di bagian kepala. Sebenarnya kalau dibilang mau masuk ke hari Senin, itu jantungan. Kenapa? Karena untuk menyampaikan firman Tuhan itu tidak sekedar menyampaikan, tapi bagaimana firman itu boleh tertanam di dalam loh hati kita yang paling dalam. Ya. Saya sempat bertanya, Tuhan, tolong saya, sebenarnya kalau secara fisik, saya masih belum fit benar. Ya. Karena kemarin uh, sempat diurut sama suami, tapi karena kesakitan, ya mau nggak mau diurut, ya meraung-raung kesakitan. Tapi ada hubungannya rupanya dengan firman yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya akan membagikan tema, ini cukup panjang ayatnya, dari Yosua 23 ayat 1 sampai dengan 16. Firman Tuhan dengan tema hidup sesuai kehendaknya. Saudaraku, sebelum saya mau membagikan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita, ya, bicara mengenai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali yang terjadi, ya, kita lebih mengedepankan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Kita lebih mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan Tuhan. Manusia sangat egois. Manusia sangat-sangat mementingkan kehendaknya, mementingkan kepentingannya daripada kehendak Tuhan ataupun kepentingan Tuhan. Seringkali yang terjadi apa? Kita terjatuh, bahkan sampai tergeletak, seperti yang saya alami kemarin. Ya, mana kanan kiri sepi, ya, karena di situ udah pada kosong. Tapi di belakang saya itu tukang ayam, di depan saya itu tukang ikan, ya masih agak jauh. Jadi pas saya jatuh itu tidak ada yang menolong. Syukurnya saya nggak pingsan. Kalau kata suami, kalau saya pingsan berarti ada saraf-saraf yang kena. Ya, saya jatuh dan langsung terbangun. Tapi dengan langkah yang terseok, ya langkah saya sudah sempoyongan, ya. Tapi mau nggak mau karena ada yang harus dibelanjain, dengan sekuat tenaga saya harus melakukan itu.
Yang saya mau bagiin di tengah-tengah kita, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita menuruti apa yang Tuhan mau, kita tidak akan terjatuh, kita tidak akan tergeletak. Ya. Memang ketepatan, tempat ikan itu licin sekali jalannya, namanya apa? Sepanjang jalan itu licin sekali dan sendal saya itu tidak bergerigi, tahu sendiri. Ya, saya sampai ditegur sama anak saya, Mama sih pakaiin sendal yang begituan, katanya. Udah tahu sendalnya apa? Licin ya sendalnya. Jadi kalau kena air itu sensitif. Nah, beneran. Saya udah feeling di situ. Saya jatuh, beneran jatuh. Yuk kita buka firman Tuhan dulu ya. Ini saya keringat dingin ini sebenarnya. Ya masih kurang sehat, tapi nggak apa-apa ya. Saya harus sampaikan ini di tengah-tengah kita. Mari kita buka dari Yosua 23 ayat 1 sampai 14. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Kita dengan cepat karena ini ayatnya cukup panjang, ya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Yosua 23, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur. Ayat 2. Dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah telah memberikan banyak uang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini pada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersungguh demi nama itu dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dan dengan dari depan ini dan akan kamu ini? Seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. 10. Satu orang saja dan pada kamu dapat mengejar 1.000 orang. Sebab Tuhan Allahmu yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa, dan dari tanah yang baik ini
yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 16. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Iya, saudaraku. Ya, firman Tuhan dengan jelas ya di sini menceritakan bagaimana Yosua sudah tua dan lanjut umurnya. Ya, Yosua ya di ayat 14, yuk kita lihat ya. Tadi di ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ya, saudaraku, di sini mengisahkan bagaimana Yosua ya sudah lanjut umurnya, dia memberi ibaratnya kalau mau perpisahan biasanya ada petuah-petuah ya, ada pedoman-pedoman yang mau dibagikan kepada bangsa Israel ya, kepada semua orang Israel, kepada para tua-tua ya, para kepala, para hakim ya, para pengatur pasukan ya. Jadi kita melihat bagaimana Yosua telah berhasil memimpin ya bangsa Israel ya masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian ya. Dan sebelum dia meninggalkan dunia yang fana ini, dia memperingatkan atau dia memberi petuah-petuah ya, mengingatkan kembali bagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel ya selama berada di tanah Kanaan, bagaimana mereka boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan nyata di tengah-tengah mereka ya. Saudaraku, kita melihat ya kalau ada plus, ada minus, ada positif, ada negatif ya, ada baik, ada buruk ya. Kita melihat juga bagaimana di tengah-tengah kehidupan seringkali ya, walaupun sudah diberi petuah-petuah, walaupun sudah diberi nasihat-nasihat, masih saja ada yang melanggar, masih saja ada yang nggak menghiraukan, masih saja ada yang nggak peduli, ya, nggak mendengarkan apa yang menjadi rambu-rambu, apa yang menjadi peringatan-peringatan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas umatnya. Ya, kita melihat yuk bagaimana bagaimana dalam kehidupan ya juga kita melihat ya bagaimana ya seringkali ya kita melihat masih ada orang-orang yang masih mengeraskan hati, yang masih menutup diri, padahal sudah jelas di depan sana itu ada jurang ya, di depan sana itu ada yang bisa menjatuhkan, yang bisa menyesatkan, yang bisa mengakibatkan
mengakibatkan kematian, tapi tetap saja ya nggak peduli kalau itu sesuatu yang membahayakan, ya sesuatu yang mengerikan, ya. Nah, inilah yang mengingatkan kepada kita kembali, ya seperti Yosua, ya bagaimana dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, dan mereka uh, melalui kepemimpinan Yosua berhasil berada di tanah Kanaan. Saudaraku, ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan di sini. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Hari-hari ini ya makin ke sini goncangan, tekanan itu luar biasa. Yang berusaha ingin mempengaruhi bagaimana kita untuk melangkah, bagaimana kita untuk menang atas setiap masalah. Ya, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini harus menjadi pegangan kita, ya, karena kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita tidak mau terjatuh, kalau kita tidak mau tergeletak, kita harus memperhatikan semua perlengkapan, semua persiapan itu harus persiapan yang matang. Semua perlengkapan harus perlengkapan yang fight sekarang, ya. Bagaimana kita akan memasuki tanah Kanaan, bagaimana kita memasuki tanah perjanjian. Ada bertindaklah hati-hati, ya. Terus yang ketiga, tetap fokus, dan yang keempat, berkatakanlah firman. Hari ini, ya, melalui kisah Yosua ini sudah berada di tanah Kanaan, ya. Sekalipun kita sudah berada di tanah perjanjian, karena untuk kita sampai di garis akhir, untuk kita sampai di akhir dari kehidupan kita, kita harus dalam keadaan terjaga. Kita harus dalam keadaan fight secara fisik, secara roh, secara jiwa. Ya. Itu yang harus kita perhatikan, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan katakan di Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Biarlah itu menjadi makanan kita. Ya. Kalau kita mau perjalanan kita berhasil dan beruntung, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Ya. Coba kita lihat yuk, ada plus minus kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita lihat di ayat 12 sampai dengan 16. Silakan salah seorang baca. Ayat 12 sampai dengan 16. Dalam perjalanan, kalau tidak melakukan atau berpaling dari Tuhannya, apa yang terjadi? Yuk di ayat 12 sampai 16. Silakan salah seorang. Ya, silakan. Yosua 23 ayat 13 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu. 13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dari jerat bagimu, menjadi cambuk kepada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 14.
Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu, insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Sekarang yang 15. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya, demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi, saudaraku, kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan atau berpaling dari Tuhan, seperti di ayat 12 sampai 16 ya, Tuhan coba kita lihat ya tadi di ayat 12-nya. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa. Kalau Tuhan tidak kalau Tuhan menutup ya karena murka, karena karena kita berpaling dari Tuhan, Tuhan pun juga tidak tidak akan melakukan apa-apa ya. Ibaratnya kayak sudah tertutup ya. Artinya supaya kita nih tidak bermain-main lagi dengan kekristenan, tidak bermain-main lagi dengan apa yang sudah menjadi rambu-rambu Tuhan, apa yang sudah menjadi ketetapan Tuhan ya. Kenapa masih banyak ya yang masih melakukan dosa karena tidak menyadari ya. Karena tidak menyadari bahwa dikatakan di firman Tuhan upah dosa ialah maut ya. Seringkali yang terjadi masih banyak kita melihat di sekeliling kita ya. Bagaimana begitu banyak ya kekerasan di sana sini ya, bagaimana begitu banyak ya perbuatan-perbuatan maksiat yang terjadi di sekeliling kita ya, dengan sesuka hatinya, dengan tidak menyadari bahwa ada jurang kebinasaan yang akan dialaminya di dalam keabadian kalau tidak segera bertobat, kalau tidak segera membuka hati untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan ya. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan memang tidak mudah ya. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan apalagi di situasi pada hari-hari terakhir ya, keadaan yang terjadi bukan semakin baik ya, goncangan demi goncangan akan dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen, oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Nah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini harus menjadi pedoman kita untuk kita boleh sampai di garis akhir untuk bisa menyelesaikan kehidupan selama di bumi, untuk kita masuk di dalam keabadian bersama dengan Tuhan. Ya. Ada poin-poin penting yang harus kita perhatikan ya di ayat 6 ya. Yang pertama di ayat 6 ya, bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bagaimana untuk kita bisa menang dalam segala perkara, bagaimana supaya kita bisa mengakhiri hidup kita di bumi ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Yang pertama adalah kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya, ayat 6. Kuatkanlah benar-benar hatimu.
Kita harus kuat apapun yang terjadi. Saya ngomong ini juga ngomong ke diri saya dan memang sedang diperhadapkan ya. Ya, secara apa ya? Kuatkanlah benar-benar hatimu karena hati ini memegang peranan yang sangat penting. Ya. Bisa hati itu apa ya? Berubah-berubah gitu ya. Hati itu seringkali berubah-berubah ya. Kadang kalau lagi semangat, wah, menggebu-gebu kita untuk ibadah misalnya, untuk kita menyembah ya, seperti yang tadi kesaksiannya Eda Ratna ya, bagaimana ya dia diperhadapkan ya melalui apa seorang hamba Tuhan yang mungkin secara manusia uh, tidak apa ya, kalau dibilang kok seperti itu gitu ya, apa bisa berubah gitu ya, tapi kita harus belajar bagaimana supaya hati kita ini benar-benar kuat ya. Makanya hati ini harus dijaga, hati ini harus harus selalu apa ya, kita harus membuka hati kita harus mengoreksi hati kita harus menyelidiki hati kita. Apakah hati kita hanya sekedar ya kita ini mengikut Tuhan atau ibadah yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar pengen dilihat supaya kelihatan baik di mata manusia, ya. Tapi ketika kita lagi menyendiri, ya, ketika kita lagi dalam keadaan uh, apa tidak ada siapa-siapa di sekeliling kita, apakah hati kita juga masih tetap pure sama Tuhan, ya? Makanya yang pertama adalah kuatkanlah benar-benar hatimu, ya. Apapun yang terjadi kita harus kuat, ya. Saudaraku, ketika saya jatuh itu, ya, ketika saya terjatuh, saya masih bersyukur bahwa saya masih tersadar, ya, dan saya cepat bangkit. Kalau saya nggak bangkit, seperti yang suami saya bilang, berarti ada saraf-saraf yang terganggu, ya, itu refleks biasanya. Tapi saya bersyukur, artinya kita harus segera bangkit dari tidur kita. Kita jangan terlalu lama tergeletak, kita jangan terlalu lama tertidur sebagai orang percaya. Karena kalau kita tidak menjaga hati kita pure pada Tuhan, ya, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah hati kita menjadi kecut dan tawar hati. Ya. Apalagi dengan keadaan yang ada di sekeliling kita yang bertubi-tubi, ya, apalagi kalau kita nggak dapat dukungan dari siapa-siapa, bahkan maaf kata komunitas pun tidak bisa menjamin, ya, komunitas pun tidak bisa menjamin, ya, bahkan sekeliling kita, sekalipun suami, sekalipun istri, sekalipun anak juga belum menjamin, nggak bisa menjamin, bahkan pangkat kedudukan sekalipun nggak bisa menjamin. Bagaimana supaya hati kita tetap pure sama Tuhan? Kuncinya adalah kita harus menguatkan hati kita di dalam Tuhan. Kuatkanlah benar-benar hatimu. Ya, nggak sekedar kuat, tapi kuatkanlah benar-benar hati. Karena hati ini pengaruhnya sangat besar. Ya. Kalau kita tidak dalam keadaan terjaga hati kita akan mudah ya seperti yang tadi berpaling dari iman, berpaling dari Tuhan. Makanya Yosua mengingatkan kepada bangsa Israel, kepada seluruh umatnya, termasuk para tua-tua, termasuk ya para hakim, ya, dan para pengatur pasukan, mengingatkan mereka supaya tidak berpaling dari Tuhan. Demikian pula dengan kita, ya, supaya hati kita ini tetap terjaga, supaya hati kita tetap pure dengan Tuhan. Kuncinya kita harus melekat penuh. Hati kita harus kuat apapun yang terjadi. Ya. Saya tahu ya, untuk mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ya, saya tahu benar. Ya. Goncangan semakin ya. Tapi saya percaya ya. Saya selalu bilang begini sama Tuhan. Saya percaya Tuhan,
Tuhan sudah merancang hidup saya dari awal sampai akhir. Ya. Saya selalu bilang begini, saya mau menjadi bagian dari bilangan orang-orang benar-Mu Tuhan. Saya mau akhir dari kehidupan saya tetap di dalam Yesus. Sekalipun saya tahu, ya, tekanan, goncangan, ya, bahkan orang yang kita anggap baik bisa saja pada akhirnya mengecewakan kita, karena manusia bisa berubah, ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, kita tidak akan menjadi kecewa. Yang pertama, kuatkanlah benar-benar hatimu. Yang kedua, di ayat 8. Yang kedua adalah berpaut pada Tuhan. Berpaut pada Tuhan. Kita tidak punya pilihan. Kalau tadi yang pertama, kuatkah hatimu? Ayo, kita harus menguatkan diri kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya, orang lain tidak bisa menyelamatkan. Keluarga tidak bisa menyelamatkan. Keadaan sekeliling tidak bisa menyelamatkan. Bahkan kedudukan, kekayaan pun tidak bisa menyelamatkan. Kecuali kita mau menguatkan diri kita di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, kita harus berpaut kepada Tuhan. Melekat, melekat, dan melekat. Ya, melekat artinya kita ketergantungan, kita kebergantungan, kita menyadari akan ketidakberdayaan kita, menyadari akan ketidakmengertian kita, menyadari akan kekurangan kita. Melekat, ya, kebergantungan sama Tuhan, berpaut sama Tuhan. Ya, kanan kiri boleh mengecewakan orang tua, anak, suami, istri, saudara ipar mungkin bisa saja mengecewakan. Tapi kalau kita berpaut sama Tuhan, hanya Dia satu-satunya yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau manusia hanya bisa menghakimi, menjudge kita, manusia hanya bisa menyalahkan, keadaan hanya bisa membuat kita bersalah-salahan. Tapi kalau Tuhan, sekalipun tanda petik di tengah keadaan yang kurang baik sekalipun, kalau Tuhan izinkan yang tidak baik menjadi baik, mungkin kita bisa marah pada saat itu. Tapi kalau Tuhan izinkan itu semua untuk kebaikan kita. Cara Tuhan dengan cara manusia berbeda 180 derajat. Ya, yang kita maui adalah bagaimana kita berpaut pada Tuhan. Yang ketiga, di ayat 11. Bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah bertekun mengasihi Tuhan. Karena Dia sudah berkorban nyawa demi kita. Karena Dia sudah mencurahkan tubuh dan darahnya demi kita. Itu wujud kasih Tuhan, bukti kasih Tuhan sama kita. Kita ini kalau nggak karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita ini akan tercampakkan begitu saja. Hanya karena belas kasihan Tuhan, makanya sebagai bagian, sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, yang harus kita lakukan adalah bertekun mengasihi Tuhan, berlomba-lomba untuk mengasihi Tuhan. Ya, itu yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebagai, kalau dibilang membalas, sebenarnya kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Sebagai wujud bagaimana kita mau membalas kebaikan Tuhan, itu dengan kita melakukan apa yang menjadi kehendak. Ayo kita bertekun mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin, ya, kita nggak ada dukungan dari kanan kiri atau keadaan tidak mendukung kita, tapi bagian kita adalah kita bertekun mengasihi Tuhan. Karena kita tidak akan dikecewakan, kita tidak akan dipermalukan, ya, dan kita tidak akan disia-siakan. Makanya saya selalu belajar begini satu hal. Untuk kita melakukan apapun, kita harus dalam keadaan terjaga. Kalau kita tidak dalam keadaan terjaga, kita bisa
mental begitu saja, kita bisa mentah begitu saja. Bukan hanya mental, mentah juga. Yang ada bisa tawar hati. Kita harus dalam keadaan terjaga. Tapi yang terjadi memang manusia seringkali hatinya nggak terjaga. Ya, seringkali nggak berpaut sama Tuhan. Seringkali nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang ada kita seringkali terjatuh dan terjatuh. Tergeletak dan tergeletak. Kemarin itu menjadi rambu-rambu bagi saya. Ya, menjadi pembelajaran berharga buat saya melalui peristiwa itu. Ketika saya terjatuh, ya, tergeletak, ya, itu sakit banget loh, saudara. Tak, langsung gitu. Ini aja masih keringat dingin ini. Nggak biasanya saya sampai begini. Karena memang fisik masih belum fit banget. Ya. Tapi saya percaya itu menjadi peringatan juga. Bagaimana kalau kehidupan kerohanian kita seperti itu? Itu baru fisik. Tuhan tidak melihat seberapa besar karuniamu. Tuhan tidak melihat seberapa besar talentamu. Tuhan tidak melihat seberapa besar kapasitasmu. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah sebagaimana engkau merespon firman-Nya dan melakukannya. Bagaimana kita hidup dengan melakukan kehendak Allah. Biarlah itu yang menjadi makanan kita. Ayo kita cari perkenanan Tuhan dalam hidup. Dapatkah upahnya? Dapatkah mahkotanya? Dapatkan perkenanannya. Itu yang terpenting dalam hidup. Pada saatnya nanti kita berada di keabadian. Kita harus dalam keadaan terjaga, saudara. Ya. Terserah, mau ke kanan kiri ini mau berbuat sebanyak mungkin mendukakan hati Tuhan. Tapi kita dengar rambu-rambu. Tuhan, saya mau menjadi anak kesukaanmu. Saya mau menjadi hamba. Itu yang harus ada di dalam hati kita. Sekalipun ya seperti yang saya lakukan ini ya, sebagai contoh, kalau ditanya sama adik saya, Kak, yuk kita nginep yuk. Tapi jawaban saya apa? Kakak lagi persiapan, mau jum. Apa katanya? Jum-jum mulu. Ya, itu mulu ya. Kalau saya udah namanya dipercaya, namanya bawa firman, apalagi di hadapan saudara, saya anggap ini apa ya? Saya seperti ada beban yang Tuhan taruh di hati saya. Ya. Kalau cuma sekedar menyampaikan, mungkin saya tidak akan tidak akan seperti itu, tidak akan segimananya gitu untuk mempersiapkan. Karena untuk menyampaikan firman itu, kita harus persiapan. Kita harus persiapan fisik, persiapan mental, persiapan roh, dan juga persiapan doa. Saya mengingat baik bagaimana dosen saya pernah bilang seperti ini ketika berada di ruang perkuliahan. Ketika engkau menyampaikan firman, racik sedemikian rupa masakan itu jadi olahan yang siap saji, yang enak, terus ada kesan plus yang orang itu mau balik lagi, mau dengar lagi. Nah, untuk bisa meracik itu nggak gampang, saudara. Ya, makanya kalau ditanya, yuk nginep, saya lebih baik saya ambil waktu sejenak, saya lebih baik berdiam, karena saya tahu ya saya lakukan bukan melakukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Ya. Demikian pula dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin kanan kiri akan berkata apa? Nggak usah sok-sok rohani. Nggak usah terlalu Tuhan-Tuhanan banget deh. Nggak usah terlalu gitu banget deh ikut Tuhan. Oke, mungkin yang kita lakukan dianggap aneh, dianggap
sebelah mata oleh orang-orang di sekeliling kita, tapi kita di sini dalam keadaan tersadar, kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan siaga. Bagaimana yang kita lakukan adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Yuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Sebagaimana Yosua sebelum meninggalkan dunia yang fana ini, ya, dia melakukan dengan setia sampai di garis akhir, ya. Berbahagialah kita yang menyadari ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nanti pada saatnya kita akan melihat, ya, upah dari semua yang kita lakukan selama hidup di bumi ini, ya. Yuk, kita pengen Tuhan tersenyum melihat kita. Oke, bisa saja kita jatuh, bisa saja kita tergeletak, tapi sepanjang kita mau bangkit, sepanjang kita mau kembali untuk menguatkan roh kita, menguatkan hati kita, ya, dengan kuat di dalam Tuhan. Sepanjang kita mau berpaut kepada Tuhan, dan sepanjang kita mau bertekun untuk mengasihi Tuhan, maka kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Ya. Cari perkenanan Tuhan sampai di garis akhir. Biarlah selama kita hidup, hidup kita berbuah dan berdampak untuk membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mari kita dengan mata yang awas, mari kita dengan panca indera rohani yang selalu awas, yang selalu di-upgrade setiap harinya. Supaya kita memiliki kepekaan, kita harus punya roh pembeda dalam hidup ini. Ya, karena tanpa kita sadari, kalau kita tidak mengupgrade hati kita, roh kita, panca indera rohani kita, maka kita akan mudah tersandung. Kita akan mudah terjatuh dan tergeletak. Cukup sudah yang membuat kita terjatuh, cukup sudah yang membuat kita tergeletak, cukup sudah yang membuat kita terlena yang selama ini. Kita bangkit dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu yang terpenting. Dan biarlah itu yang menjadi makanan kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu yang menjadi makanan kami setiap hari. Kami sadar Tuhan dalam perjalanan pengiringan kami kepada Tuhan. Kami sering kali terjatuh, kami sering kali tergeletak, kami sering kali tidak awas, kami sering kali tidak sadar Tuhan. Tapi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk kami melakukan kehendak Tuhan dengan menguatkan roh kami, menguatkan hati kami benar-benar di dalam Kristus. Untuk kami berpaut kepada Tuhan yang adalah sumber segala sumber penghidupan kami, sumber segala sumber kasih karunia kami, sumber segala sumber berkat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami mau bertekun untuk mengasihi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau layak, Engkau yang layak Tuhan, karena Engkau sudah berkorban nyawa demi kami. Engkau sudah mencurahkan tubuh dan darah-Mu demi kami. Artinya, tubuh dan darah-Mu bukanlah murahan, bukanlah sesuatu yang murah. Demikian pula dengan kehidupan kami, juga bukan murahan. Kami mau hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Kami minta ampun untuk yang kesekian kalinya kami sering kali terjatuh. Untuk yang kesekian kalinya kami sering kali tergeletak. Untuk yang kesekian kalinya kami sering kali terlelap. Tapi hari ini kami mau bangkit dari keterpurukan kami bangkit dari tidur kami bangkit dari kepulasan kami Tuhan. Kami mau dengan mata yang awas, dengan panca indera rohani yang selalu terjaga, yang selalu di-upgrade. Kami mau meraih janji-janji Tuhan. Kami mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar. Dengan mata yang tertuju hanya kepadamu.
Roh Kudus, mari urapi kami semua dengan urapan-Mu yang baru. Kami mau menjadi wanita-wanita yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar. Kami mau masuk dalam bilangan orang-orang benar-Mu Tuhan. Kami mau pada saatnya nanti, kami boleh bertatap muka dengan Engkau di dalam kerajaan sorga. Kami boleh bertemu dengan hamba-hamba-Mu Tuhan yang selalu menjaga hidupnya benar di hadapan-Mu dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah itu juga menjadi kerinduan hati kami yang terdalam. Kami sadar Tuhan kanan kiri kami berusaha ingin menghadang langkah kami. Bahkan keadaan bisa saja mengecewakan kami. Keluarga, orang-orang terdekat bisa saja mengecewakan kami. Tapi ada satu pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya juru selamat hidup kami. Yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Yang berharap kepadamu. Yang tidak akan mempermalukan kami. Yang percaya kepadamu. Materaikan benih firman-Mu ini ke dalam loh hati kami. Kami mau lulus dalam segala perkara. Kami mau meraih janji Tuhan. Kami mau akhir dari kehidupan kami. Engkau mendapati kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa hamba-Mu ini Tuhan. Sempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih jauh ke dalam loh hati setiap anak-anak-Mu. Sesuai dengan apa yang mereka mampu menangkapnya ya Tuhan. Berkatilah, urapilah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.